Pada abad pertengahan, ada sebuah penyakit yang terkenal di kalangan para pelaut yang disebut sebagai penyakit skorbut atau scurvy dalam bahasa Inggris. Penyakit ini bahkan menjadi salah satu penyakit yang ditakuti para pelaut pada masa itu. Jadi, sebenarnya apa sih skorbut itu? Halo teman-teman sejiwa, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau membahas sebuah kejadian lama yang memberikan kontribusi dalam pengetahuan tentang kesehatan gizi nih. Menjawab pertanyaanku di awal, jadi skorbut ini adalah penyakit yang menyerang manusia apabila mereka sangat-sangat kekurangan vitamin C dalam tubuhnya. Sebenarnya penyakit ini sudah ada sejak sekitar tahun 3800 hingga 3600 sebelum Masehi yang ditemukan pada kerangka tulang anak di Mesir. Namun, penyakit ini mulai populer semenjak abad pertengahan di mana pada masa itu dilakukan pelayaran besar-besaran yang dilakukan oleh para bangsawan Eropa. Pelayaran yang dilakukan oleh Vasco da Gama dari Portugis pada tahun 1497 telah memakan banyak korban jiwa. Kemudian, kematian beberapa awak kapal juga terjadi pada pelayaran yang dilakukan oleh pelaut Spanyol yang bernama Ferdinand Magellan pada tahun 1519. Kedua pelayaran tersebut menyebabkan kematian hingga lebih dari setengah kru awak kapal. Penanganan penyakit ini cukup lambat diatasi, bahkan membutuhkan waktu sekitar 1 abad untuk mengetahui pengobatannya. Pada 1754, James Lind yang merupakan seorang ahli kesehatan angkatan laut Inggris melakukan percobaan dengan memberikan obat-obatan yang berbeda pada penderita penyakit ini. Hasilnya, penderita skorbut yang diberikan buah jeruk dan limau setiap hari menunjukkan tanda-tanda kesembuhan dibandingkan penderita yang diberikan obat-obatan lain. Yang mana percobaannya ini mengantarkannya pada penemuan vitamin C. Dari hasil penemuannya, Lin juga menyarankan para pelaut untuk membawa jeruk atau limau dalam perjalanannya. Dari hasil penemuan Lin ini, maka diketahui bahwa awak kapal pada masa itu mengalami kekurangan vitamin C yang mana kita ketahui dapat diperoleh dari buah-buahan dan juga sayuran segar. Pada masa itu, para pelaut tidak banyak memiliki pengetahuan tentang kedokteran dan juga pemahaman tentang nutrisi. Para pelaut pada masa itu banyak mengandalkan bahan makanan yang tidak mudah busuk untuk dibawa dalam perjalanannya, seperti hewan hidup untuk mendapatkan daging segar. Jika manusia mengalami kekurangan vitamin C, mereka akan mengalami beberapa gejala bertahap. Gejala awal penyakit ini adalah hilangnya nafsu makan, penurunan berat badan, dan juga kelelahan. Kemudian, setelah 1 hingga 3 bulan akan mengalami kelelahan, mengalami gangguan emosi, nyeri sendi, gusi bengkak dan berdarah, terdapat bintik merah atau biru pada area tulang kering, mudah lebam, proses penyembuhan luka yang lama, dan juga sesak napas. Kemudian, gejala akhir yang muncul adalah edema atau bengkak seluruh tubuh. Kemudian jaundice atau tubuh berwarna kekuningan, kehancuran sel darah merah atau hemolisis, pendarahan spontan, neuropati, demam, dan juga kejang. Gejala yang dialami akan bertambah parah apabila tidak dilakukan penanganan dengan cepat. Pada masa ini, penyakit skorbut tergolong penyakit yang langka dialami manusia. Namun demikian, penyakit ini bisa terjadi pada siapa saja yang tidak menjaga asupan vitamin C yang cukup.
Ada beberapa faktor risiko terjadinya penyakit skorbut pada seseorang. Misalnya, melakukan diet tertentu, adanya gangguan makan, pola makan yang tidak baik, gangguan sistem pencernaan, anak yang kurang gizi, kecanduan obat-obatan atau alkohol, dan juga perokok. Karena tubuh manusia tidak memproduksi vitamin C, maka untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan melalui makanan seperti buah-buahan, sayuran, atau bahkan tambahan suplemen vitamin. Agar terhindar dari penyakit ini, kita harus memberikan asupan vitamin C yang cukup dan tidak berlebihan dalam memberikan dosisnya. Jadi teman-teman, sudah mencukupi asupan vitamin C kalian hari ini belum? Hai, jika kalian suka dengan konten kami, klik tombol subscribe atau follow IG kami di @pertemanan-sejiwa agar tidak ketinggalan informasi seputar kesehatan, gizi, dan psikologi. Kalian juga bisa memberikan saran dan komentar di bawah ini ya. Terima kasih.